Saya faham Pak Ustaz. Adanya niat bersyarat. Adanya niat bersyarat ketika pergi haji. Kita bimbang ada halangan dalam perjalanan menuju haji. Oleh sebab itu, kita tambahkan syarat dalam niat, saya akan tahallul di mana saya terhalang. Apakah karena sakit? Ataukah karena dihalang oleh musuh? Maka ketika itu juga kita boleh tahallul bila kita buat syarat seperti itu. Dan kita tak dikenakan denda atau dam. Tapi andai kata seseorang tidak buat niat bersyarat, dia niat haji umrah saja. Ini masalahnya. Bila dia terhalang, akhirnya dia batalkan hajinya atau umrahnya. Dia wajib mengeluarkan dam. Menyembelih seekor kambing, dan sembelihan itu pula mesti dilakukan di tanah suci, bukan di kampung halaman. Itu resikonya kalau tidak diikuti niat haji atau umrah dengan niat bersyarat. Begitu jawaban singkatnya. Pak Ustaz, adik saya berjanji akan bawa kami 4 beradik untuk umrah. Apabila keluar duit KWSP, simpanan pekerja. Tapi setelah dapat duit KWSP, dia kata dia tidak mampu. Tak mampu tunaikan janjinya. Pertanyaannya, apa hukumnya Pak Ustaz? Kalau dia janji, hanya janji, namanya dia mungkir janji. Orang mungkir janji itu berdosa. Tapi bila dia tidak mampu, memang dalam keadaan tidak mampu, karena ada keperluan lain lagi, barangkali mendapat kemaafan daripada Allah. Tapi bila janji itu dalam bentuk nazar, wajib dia penuhi. Tapi andai kata dia keberatan untuk tunaikan nazar karena memang tak mampu, dia mesti bayar kafarat. Kafarat sumpah atau kafarat nazar sama. Beri makan 10 orang fakir miskin, atau beri pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan hamba sahaya. Dan jika keempat-empatnya dia tidak mampu, dia boleh berpuasa selama 3 hari. Kita dah jawab perkara ini beberapa minggu yang lalu. Pertanyaan ketiga, Pak Ustaz, saya mahir dalam bermain dart, lempar ke suatu papan yang bulat, dart. Orang yang tanya ini memang orang yang pakar. Jemaah kita yang memang pakar pernah menjadi wakil Malaysia untuk dart sedunia dan pernah berjaya. Pertanyaannya, ada ekoran dengan penjelasan Ustaz beberapa hari yang lalu. Siapa yang mengajar suatu yang baik, hidayah, petunjuk, lalu followersnya, orang yang dia ajar buat kebaikan itu, dia layak mendapat ganjaran
sebanyak mana orang yang telah follow dia. Sebaliknya, siapa yang mengajar kesesatan, lalu orang yang dia ajar follow kesesatan yang dia ajar, dia juga kena tanggung dosa-dosa sebanyak mana orang yang follow dia dengan tidak dikurangi sedikit pun. Pertanyaan, dat itu kan suatu permainan atau sukan yang baik pada asalnya. Tapi andai kata murid saya gunakan dat itu untuk berjudi, kalau saya menang nanti, kita yang kumpul duit RM50, ada 10 orang, semuanya 500. Bagi yang banyak mengena bahagian tengahnya itu dapat nomor 1, dia berhak. Nomor 2, sekian. Sedangkan yang lain itu rugi. Itu namanya judi. Apakah saya yang mengajar dia permainan dat itu dapat dosa, Pak Ustaz? Jawab singkatnya tidak. Jawab singkatnya tidak. Sebab Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak akan diberi dosa disebabkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Begitu pengasih penyayangnya Allah. Begitu ihsannya Allah. Siapa buat amal baik, ada yang ikut, maka Allah beri dia pahala sebanyak mana orang yang telah mengikuti kebaikan yang dia sampaikan dengan tidak dikurangi sedikit pun. Lihat. Tapi dari sisi yang lain, andai kata awak berbuat baik, niat baik, lalu orang tersebut telah gunakan perkara kepada perkara yang tak elok. Ustaz buat contoh. Kita jual parang pisau yang tajam. Tujuan utama kita supaya senang untuk mengiris ikan ke, memotong ikan ke, memotong daging ke, memotong buah-buahan ke, itu matlamat utama. Tapi apabila kita jual sesuatu yang berguna ini untuk membunuh orang lain, penjual pisau atau parang tersebut tidak diberi dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu perlunya kita belajar al-asma'ul husna. Wallahu a'lam.